Cari fratelli e sorelle, dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli. Auguro a tutti una buona domenica. Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lainnya juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil. Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek. Kementerian Luar Negeri RI mulai evakuasi warga negara Indonesia dari Iran Jumat kemarin. Rute evakuasi WNI melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan sebelum diterbangkan ke tanah air. Dan berikut rute evakuasi yang kami dapatkan dari Duta Besar RI untuk Azerbaijan, Berlian Helmi.
Evakuasi dimulai dari KBRI Teheran menuju perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 500 km atau sekitar 10 jam perjalanan. Kemudian di perbatasan Astara, perjalanan dilanjutkan menuju KBRI Baku melalui jalur darat dengan jarak tempuh 300 km atau sekitar 4 jam perjalanan. Lalu dari KBRI Baku, perjalanan dilanjutkan melalui jalur udara dengan jarak tempuh 1.600 km atau 3 jam perjalanan dan transit di Turki. Kemudian dari Turki menuju ke Indonesia melalui jalur udara dengan jarak tempuhnya 9.500 km atau 12 jam perjalanan. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Mulai dari siapkan kapal induk, melipat gandakan produksi senjata, hingga biaya operasi militer yang mencapai 15 triliun rupiah per hari. Ketegangan konflik di Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pesawat tempur F-18 Super Hornet lepas landas di kapal induk sebagai operasi Epic Fury terhadap Iran. Saat ini Amerika Serikat memiliki 2 kapal induk yang beroperasi, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, dan USS Abraham Lincoln. Presiden AS Donald Trump melalui akun Instagram resminya juga menyatakan produsen senjata AS telah setuju melipat gandakan produksi persenjataan kelas atas. Ia juga mengklaim AS memiliki pasokan amunisi hampir tak terbatas yang saat ini digunakan terhadap Iran. Selain itu, biaya operasi militer AS terhadap Iran juga diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah per hari. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon. Memasuki hari ke-8, konflik antara Amerika Israel terhadap Iran masih berlangsung hingga kini. Presiden AS Donald Trump mengancam akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol lantaran ditolak gunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez merespons dengan menyebut perang melawan Iran sebagai kesalahan luar biasa. Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol setelah Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menolak Amerika menggunakan pangkalannya untuk menyerang Iran. Pedro Sanchez merespons pernyataan tersebut dengan menyebut perang melawan Iran sebagai kesalahan luar biasa. De cómo nosotros caracterizamos esta guerra, que es claramente está fuera de la legalidad internacional y por tanto cuál va a ser la posición del Gobierno de España. Y creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error. Keduanya sebelumnya berselisih karena Spanyol tidak menaikkan pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB, target yang ditetapkan AS untuk semua sekutu NATO. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran masih berlangsung.